Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saat bayi dibuang, kini orang tua kandung minta anaknya kembali setelah sukses menjadi dokter. Betapa sedihnya perasaan seorang anak jika mengetahui bahwa dia adalah anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Apalagi alasan orang tua kandungnya bukan karena alasan ekonomi, melainkan mereka menginginkan seorang anak laki-laki, bukan seorang anak perempuan. Alangkah malangnya anak yang dibuang karena alasan seperti itu. Hal itu terjadi kepada seorang gadis di Tiongkok. Dirinya dibuang oleh orang tua kandungnya di sebuah rumah sakit di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Gadis itu bernama Xiao Jingjing. Dia dibuang oleh orang tuanya meskipun usianya baru 14 hari dan harus menerima kenyataan pahit tersebut. Di saat yang bersamaan pun ada seorang pasangan suami istri yang datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Mereka berdua datang menemui dokter di rumah sakit karena ingin memiliki anak. Sayangnya sang istri diberitahu bahwa sulit baginya untuk memiliki seorang anak meskipun usianya baru 30 tahun. Pasangan itu pun sedih setelah mendengar informasi itu. Mereka pun keluar dari rumah sakit dengan putus asa. Namun takdir berkata lain kepada kehidupan mereka. Pertemuan pasangan tersebut dengan Xiao Jingjing pun terjadi di depan gerbang rumah sakit. Suara tangisan bayi terdengar kencang. Pertemuan itu layaknya jawaban Tuhan bagi mereka yang kesulitan untuk memiliki seorang anak. Di tengah cuaca yang dingin dan jalanan saat itu sampai tertutup salju, seorang anak bayi berusia 14 hari ditelantarkan begitu saja di depan gerbang rumah sakit. Untungnya bayi tersebut bertemu dengan malaikat penyelamatnya, yang mana mereka menjadi orang tua angkat dari Xiao Jingjing kecil. Bayi itu terlihat pucat karena kedinginan, meskipun dirinya dibungkus dengan selimut. Pasangan itu pun langsung bergegas masuk ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan bayi tersebut. Di dalam rumah sakit, dokter dan para perawat berusaha menemukan orang tua kandung dari bayi yang terlantar itu. Namun mereka tidak dapat menemukan orang tua kandung dari bayi tersebut. Oleh karena itu, pasangan Xiao pun membawa pulang bayi yang mereka temukan di depan gerbang rumah sakit. Tidak menyerah dengan pencarian orang tua kandung bayi itu. Selama 1 bulan mereka tetap mencari namun tidak ada hasil dan pasangan Xiao pun mengadopsi bayi itu. Mulai dari titik ini bayi ini diberi nama Xiao Jingjing oleh orang tua angkatnya. Bayi kecil itu resmi menjadi bagian dari keluarga kecil Xiao meskipun keluarga baru Xiao Jingjing hidup pas-pasan. Dia tumbuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia mendapatkan kehangatan keluarga yang sebelumnya tidak dia dapatkan. Ayah angkatnya, Xiao Chunyang, merupakan seorang buruh di sebuah pabrik. Sedangkan ibu angkatnya, Si Sunlan, di rumah mengurus Xiao Jingjing karena kondisi kakinya yang cacat. Namun kondisi mereka diperburuk dengan dipecatnya Xiao Chunyang yang membuat dirinya harus mencari pekerjaan baru agar kebutuhan keluarga kecilnya tetap terpenuhi. Xiao Chunyang mendapatkan pekerjaan baru. Dia bekerja sebagai pengantar gas yang mengharuskan membawa sekitar 200 hingga 300 tabung gas untuk para pelanggan. Meskipun kehidupan mereka cukup sulit, pasangan Xiao tetap berusaha memberikan semua kebutuhan Xiao Jingjing seperti susu, mainan, hingga pendidikan. Masa kecil Xiao Jingjing pun bahagia dan dia tumbuh sebagai gadis cantik yang pintar juga berbakat. Tumbuh dengan keluarga angkatnya dan berhasil membuat bangga kedua orang tua angkatnya. Sayang, Xiao Jingjing diberi pukulan kuat karena ibu angkatnya meninggal dunia. Ditambah dia menerima kenyataan bahwa ternyata dirinya merupakan seorang anak angkat yang dipungut di depan gerbang rumah sakit.
He Chunlan berharap Xiao Jingjing bisa lebih sukses. Sayang dirinya tidak dapat melihat kesuksesan anak angkatnya. Lalu Xiao Jingjing membuktikannya dengan berhasil lolos di Universitas Huazhong pada tahun 2005. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2011 dan menempuh pendidikan kedokteran di Kanada. Hal ini juga membuat Xiao Jingjing mengetahui bahwa orang tua kandungnya berada di daerah yang sama dari dia kecil sampai besar. Tapi mereka tidak pernah menjenguk ataupun mengambil kembali Xiao Jingjing sampai saat dirinya telah sukses. Saat Xiao Jingjing telah sukses, orang tua kandungnya datang dengan membawa uang sebesar 1 miliar rupiah agar orang tua angkat Xiao Jingjing memberikan kembali anak mereka yang telah mereka buang dulu. Sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Xiao Jingjing karena dia merasa kecewa dengan orang tua kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.